Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok Meniscus Tears. saya Nilo Anita Chandra Dewi, NIM 180310003, dan teman Saya Putu Agung Rizky Putra, NIM 180310012. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang meniskus. Jadi meniskus merupakan suatu bantalan yang memiliki fungsi untuk menstabilisasi sendi lutut, yang mana meniskus ini terdiri atas meniskus medial dan meniskus lateral. Meniskus ini sering mengalami injury yang kita sebut sebagai meniskus tears. Meniskus tears adalah Suatu kejadian atau suatu kondisi di mana robeknya atau hancurnya tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan atau peredam tekanan pada sendi lutut yang biasanya terjadi pada dua tipe, yaitu yang pertama degeneratif atau traumatik. Nah, meniskus tears ini akan sering terjadi pada atlet-atlet sepak bola atau jenis-jenis olahraga lainnya. Hal ini karena meniskus tears ini memiliki peran yang sangat krusial, dan ketika kita melakukan suatu olahraga yang cenderung menggunakan sendi lutut, maka meniskus tersebut juga akan ikut berperan penting dan injury akan cenderung lebih sering terjadi. Nah, pada meniskus tears atau meniskus injury ini kita memiliki beberapa jenis pemeriksaan. Nah, pada presentasi kami membagi dua jenis pemeriksaan ini dalam dua kelompok besar, yaitu pemeriksaan non-weight bearing dan pemeriksaan weight bearing. Pemeriksaan non-weight bearing terdiri atas pemeriksaan McMurray dan pemeriksaan Oakley compression test. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan weight bearing ada Sislet test sama Aegis test. Oke, jadi kami akan mempraktekkan bagaimana pemeriksaan dengan McMurray test, Oakley compression test, Sislet test dan Aegis test. Pada kali ini saya akan mempraktekkan pemeriksaan menggunakan McMurray test. Nah, pada pemeriksaan McMurray test kita di sini mengharapkan pasien untuk berada dalam keadaan supinasi atau tidur melentang di atas bed. Kemudian kita arahkan pasien untuk melakukan fleksini secara total dan juga pada flexing. Nah, pada di sini kita akan melakukan dua jenis pemeriksaan pada meniskus lateral dan meniskus medial. Pada pemeriksaan meniskus lateral, kita arahkan pasien untuk melakukan internal rotasi. Nah, setelah kita melakukan internal rotasi, kita juga jangan lupa memberikan stabilisasi pada bagian lateral sendi lutut dan lakukan ekstensi. Oke, jika dirasakan nyeri pada saat melakukan ini, berarti pasien mengalami injury pada bagian meniskus lateral. Kemudian untuk meniskus medial, kita arahkan pasien untuk melakukan eksternal rotasi. Ketika melakukan eksternal rotasi ini, jangan lupa juga untuk memberikan stabilisasi pada sendi lutut. Setelah itu kita lakukan ekstensi lagi. Nah, jika pada gerakan ini juga didapatkan rasa sakit, maka pasien juga berarti positif mengalami meniskus medial injury atau meniskus medial tears. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Oakley compression test. Jadi kita arahkan dulu pasien untuk melakukan posisi pronasi. Pada posisi ini jangan lupa untuk mengarahkan pasien agar rileks. Kemudian kita arahkan sendi pada lututnya itu untuk melakukan fleksi sebesar 90 derajat. Nah, setelah itu lagi-lagi dalam meniskus itu kita mengenal dua jenis meniskus, yaitu meniskus lateral dan meniskus medial, sehingga perlu adanya dua kali kompresi. Untuk mengetes atau memeriksa meniskus medial, kita lakukan eksternal rotasi, kemudian lakukan kompresi. Kemudian untuk bagian meniskus lateral kita lakukan internal rotasi, kemudian lakukan kompresi. Jika selama dilakukannya pemeriksaan itu didapatkan rasa nyeri atau ada bunyi kritis, itu berarti bahwa pasien mengalami meniskus tears atau meniskus injury. Nah, pada pemeriksaan McMurray tadi juga, jika pasien ada suara clicking atau klik selama dilakukan tes, itu juga berarti bahwa pasiennya mengalami positif
saya akan menjelaskan yaitu tes yang menggunakan weight bearing atau menggunakan berat tubuh dari pasien, yaitu ada dua. Yang pertama itu edge test, yang kedua itu adalah tes slide test. Nah, di sini saya akan menjelaskan tes slide test terlebih dahulu. Seperti apa itu? Nah, yang pertama itu pada pasien dengan fisioterapi harus berhadapan-hadapan supaya fisioterapi bisa menjaga pasien biar tidak jatuh. Nah, untuk langkah-langkahnya itu, jika kaki pasien yang mengalami meniskus sirsiatus sebelah kanan, maka kaki tersebutlah yang akan dijadikan tumpuan untuk melakukan tes ini, dan kaki yang sebelahnya akan difleksi. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, lalu setelah itu tekuk kaki yang menjadi tumpuan sebesar 5 derajat. Tekuk seperti itu. Lalu pegang tangan pasien supaya tidak jatuh atau kemana-mana. Terus, nah, lalu lakukan rotasi ke kanan ke kiri seperti ini. Nah, lalu jika sudah, turunkan lagi sebesar 20 derajat. Lalu rotasikan ke kanan dan ke kiri. Nah, sudah. Tes ini bakalan positif, di mana si pasien itu merasakan nyeri atau sakit di bagian lututnya. Sekian. Nah, terus yang kedua ada namanya edge test. Edge test tersebut peragaannya seperti ini. Lalu suruh pasien berdiri selebar bahu, kaki selebar bahu. Nah, seperti itu. Lalu jika pasien ini akan mengetes pasien mengalami meniskus lateral atau medial. Nah, kalau dia mau ngetes yang lateral, itu kaki lakukan internal rotasi seperti ini. Lalu lakukan squat ke belakang seperti yang dari gambar. Ya. Nah, itu untuk ngetes meniskus lateral. Untuk ngetes meniskus medial itu sama seperti tadi, posisi badan, lalu buka kaki atau eksternal rotasi seperti ini. Nah, lalu squat ke bawah ini. Nah, oke. Tes ini positif jika pasien mengalami nyeri di bagian lutut. Ya. Udah. Dah. Udah. Baik, di sini kami akan menjelaskan intervensi yang dapat diberikan pada kasus meniskus tir. Yaitu yang pertama itu ada hamstring stretch. Gimana cara ngelakuinnya? Itu posisi pasien seperti ini, duduk long sitting. Lalu kita pakai alat bantu yaitu berupa selendang atau tali atau apa bisa digunakan. Lalu taruh selendang di bagian telapak kaki dari pasien. Lalu minta bantuan dari pasien untuk menarik. Nah, gerakan ini biasanya ditahan 20 second, lalu direpetisi 10 kali. Oke. Yang kedua ada intervensi yang bernama straight leg raise. Cara melakukannya itu adalah pasien disuruh rebahan atau tidur, lalu di mana kaki pasien yang mengalami meniskus tir disuruh pasien untuk mengangkat kaki seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, latihan ini bisa diulang 10-15 kali repetisi. Ya. Kita kembali lagi dalam video ini untuk mempraktekkan intervensi yang bisa
bisa kita berikan kepada pasien dengan meniscus tears. Nah, pada kali ini saya ingin menyampaikan bahwa dalam proses intervensi meniscus tears kita harus menghindari pembebanan langsung kepada bagian meniscus kita. Oleh karena itu, ada beberapa jenis pilihan intervensi yang bisa kita berikan tanpa memberikan pembebanan langsung kepada area meniscus, baik itu medial maupun lateral. Nah, di sini saya ingin mempraktekkan salah satu jenis latihan yang dapat kita berikan, yaitu heel slide. Nah, dalam pemeriksaan heel slide ini, kondisikan pasien dalam keadaan supinasi, kemudian minta pasien menggerakkan secara aktif kakinya untuk melakukan fleksi atau menekuk secara perlahan. Dan kemudian nah, jadi heel slide ini dapat dilakukan sebanyak 10 kali repetisi dalam 3 kali set. Nah, dalam pemberian heel slide ini juga tidak hanya dapat kita berikan dalam keadaan tidur terlentang, tetapi dapat juga kita berikan dalam keadaan kaki menggantung. Kita pasien untuk menggantungkan kakinya. Nah, dalam keadaan seperti ini, ketika pasien melakukan heel slide, maka pasien akan lebih mudah melakukannya karena adanya bantuan dari gaya gravitasi. Jadi kita pasien mengangkat kakinya ke atas, kemudian menurunkan, angkat kaki ke atas, kemudian diturunkan. Nah, itulah bentuk latihan intervensi menggunakan latihan intervensi heel slide. Jadi kita akan melakukan jenis intervensi kedua yang dapat kita berikan, yaitu quadriceps set. Nah, dalam quadriceps set ini sebenarnya di antara malleolus medial kita letakkan bola, kemudian di bawah dari lutut pasien juga bisa kita letakkan kardus. Nah, dalam prosesnya kita minta pasien untuk menekan bola tersebut selama 8 detik, kemudian diserahkan, kemudian ditekan lagi dan ditunggu selama 8 detik. Bisa dilakukan sebanyak 10 kali repetisi dan dalam 3 kali set. Oke, jadi itulah beberapa jenis intervensi dalam penanganan meniscus tears. Nah, sebelumnya dalam meniscus tears itu sendiri ada baiknya ketika kita melakukan pemeriksaan penunjang berupa MRI, kita juga berkonsultasi apakah kita perlu melakukan surgery atau operasi bedah pada meniscus tears, karena dalam meniscus tears itu sendiri ketika sudah terjadi cedera yang sangat berlebih maka perlu dilakukannya surgery, dan jika memang masih bisa diobati secara konvensional maka perlu dibawa ke fisioterapis untuk mengembalikan fungsi dari meniscus tears, karena seperti sudah dijelaskan di awal bahwa meniscus tears ini sendiri atau meniscus ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi proses sendi lutut kita dalam memikul beban dan stabilisasi sendi lutut. Nah, sekian video yang telah kami buat tentang pemeriksaan dan intervensi pada meniscus tears. Kami ucapkan terima kasih dan maaf jika kami ada kesalah kata atau perbuatan. Semoga ilmu yang kami berikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om. See you on next video. Bye.